berparas ayu, senyum manis, tinggi semampai, serta rambut yang lebat lurus panjang menjuntai indah. Menambah sempurna gadis cantik kembang desa itu. Minasi biasa dipanggil Mina, panggilan sayang yang diberikan sang almarhum ayahnya. Mina berusia 22 tahun, berasal dari desa yang cukup terpencil jauh dari kota. Mina gadis cantik yang begitu ramah, rajin, serta menghormati orang, sehingga banyak ibu-ibu di desa itu menginginkan Mina menjadi menantu mereka. Keseharian Mina selalu membantu sang ibu yang bekerja menjadi buruh tani milik seseorang juragan tanah di desa itu. Semenjak sang ayah meninggal, Minalah yang selalu membantu sang ibu. Mina memiliki seorang kakak dan seorang adik laki-laki yang bernama Seno, sedangkan adiknya bernama Siti. Mereka hidup penuh kesederhanaan setelah sang ayah meninggal karena kecelakaan kerja di kota tempat ayahnya bekerja. Tahun pertama kematian sang ayah begitu berat buat keluarga Mina karena tidak ada lagi yang mencari nafkah, sedangkan saat itu sang kakak masih bersekolah, begitupun Mina. Karena tidak ada lagi yang menjadi tulang punggung keluarga Mina, serta sang kakak harus berhenti dari sekolah mereka karena mereka harus membantu sang ibu yang bekerja menjadi buruh tani. Semua kepahitan Mina lalui dengan kesabaran, begitu sang kakak, adik, serta ibunya. Mereka harus bangkit setelah kepergian sang ayah. "Bu, capek ya? Maaf ya, hari ini Mina tidak ikut ibu ke ladang karena Siti sakit, jadi Mina merawatnya," ucap Mina ke sang ibu yang baru saja pulang dari ladang dengan keadaan yang cukup lelah. "Gak apa-apa nak, kamu kan ngurus adikmu. Kalau kamu ikut si dedek siapa yang ngurus?" ucap sang ibu. Mina sedih melihat keadaan sang ibu di usia tuanya. Ia harus bekerja banting tulang agar kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Sedangkan sang kakak Mina, Seno, ia beberapa hari yang lalu ikut sang paman dari pihak ayahnya bekerja di tempat sang ayah di kota. Kini di rumah yang sudah lapuk dan tua itu, Mina tinggal bersama sang ibu dan adiknya. Kadang terpikir di hati Mina, apa ia harus ikut merantau sang kakak ke kota agar bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, biar bisa cepat merenovasi rumahnya. Dikala hujan, rumah itu mengalami bocor di mana-mana. Bahkan tidak jarang, rasa khawatir menghantui Mina bila ada hujan bersamaan dengan angin. Ia takut rumah itu roboh. Tapi semua keinginan itu hanya tinggal keinginan. Ia berpikir kalau ia ikut sang kakak merantau, yang akan mengurus adik serta ibunya siapa. Sedangkan sang adik masih terlalu kecil untuk membantu sang ibu, baik bekerja di ladang maupun membantu beres-beres di rumah mereka. Mina begitu menyayangi adik serta ibunya. Apapun Mina lakukan demi kebahagiaan sang adik serta ibunya. Mina kembang desa yang memiliki hati tulus, ramah, berbakti kepada ibu serta pekerja keras. Di usia yang terbilang muda, Mina sudah menjadi gadis dewasa di segala hal. Karena itulah, banyak para ibu-ibu serta pemuda desa yang ingin menjadikan Mina menantu serta istri mereka. Pribadinya yang cukup agamis semakin menambah indah kecantikan Mina. Suatu ketika seorang pemuda desa itu mengunjungi rumah Mina, berniat untuk bersilaturahmi kepada ibu serta adik Mina dan berniat ingin melamar Mina. "Assalamualaikum," ucap sang pemuda itu. "Waalaikumsalam," jawab lembut Mina. Kang Rohim, maaf Kang tumben datang kemari. Ada apa ya Kang?" ucap Mina sebelum mengizinkan Rohim masuk karena ia sangat menjaga dirinya. Neng Mina, ibu ada Neng, Akang mau silaturahmi." "Oh ada Kang, mari masuk, silakan duduk. Maaf kami tidak punya kursi. Tunggu sebentar ya, Mina panggilkan ibu dulu." "Oh iya, maaf Kang Rohim, mau minum apa?" tanya Mina. "Gak usah repot-repot, air putih saja." "Nggak repot kok. Ya udah, tunggu ya." Sebelum membuat minuman, Mina menemui sang ibu yang berada di belakang rumah. "Bu, ada tamu yang mau ketemu ibu," ucap Mina dengan nada lembut ke sang ibu. "Siapa Neng tamunya?" "Oh, itu Kang Rohim Bu." "Rohim anaknya Pak Camat. Ada apa ya tumben sekali?" "Ya udah tuh Bu, temuin aja. Nggak enak kelamaan dia nunggu ibu." Ibu Mina pun membersihkan diri, mencuci tangan serta kakinya, lalu menemui Rohim. Nak Rohim, maaf menunggu lama.
Enggak kok Bu, maaf saya ganggu waktunya nih. Enggak nak, lagi santai. Mina datang membawa minuman untuk Rohim dan ibunya. Silakan diminum. Setelah berbincang-bincang dengan ibu Mina, Kang Rohim mengutarakan maksud tujuan utama dia datang ke rumah Mina, ialah untuk meminang Mina menjadi istrinya. Alangkah terkejutnya Mina serta sang ibu, karena yang mereka ketahui Rohim sudah menikah di usia muda. Maaf nak Rohim, apa kami tidak salah? Dirimu mau meminang Mina menjadi istri ketiga? Ya Bu, saya ingin meminang Mina menjadi istri ketiga saya, karena dua istri saya saat ini sedang mengalami sakit yang cukup parah, ucap Rohim. Lalu kenapa kau malah menikah lagi? Bukan seharusnya kau merawat dan mengurus mereka, ucap sang ibu. Aku sudah lelah merawat mereka berdua Bu. Maaf Kang Rohim, Mina belum mau menikah karena Mina harus mengurus ibu dan adik Mina. Aku bisa membiayai kehidupan kalian, bahkan aku rela menceraikan kedua istriku agar kau bisa menjadi istri satu-satunya untukku Mina, ucap Rohim. Tidak mas, jangan, aku benar-benar belum siap menikah, ucap Mina sambil beranjak dari duduknya. Aku dari dulu begitu mencintai Mina. Aku menikahi mereka atas perjodohan kedua orang tuaku. Mina, tolong terima lamaranku, ucap Rohim sedikit memohon. Sekali lagi maaf Kang, Mina gak bisa. Baiklah kalau begitu, aku pamit pulang. Tapi ingat, sampai kau mati pun kau akan sengsara. Dengarkan ucapanku ini baik-baik, ucap Kang Rohim dengan amarah. Ia benci penolakan. Bu, Mina takut, ucap Mina sambil memeluk sang ibu. Tenang Mina, insya Allah gak ada apa-apa. Kita mohon perlindungan Allah. Iya Bu. Singkat cerita, setelah beberapa hari kedatangan Rohim ke rumah Mina untuk melamar dirinya, kejanggalan mulai terjadi. Berbagai gangguan medis non-medis pun terjadi. Ibu Mina mengalami hal itu, sehingga ia mendatangi seorang ustadz di desa tersebut. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bu Mina, mari masuk silakan, ucap istri Pak Ustadz. Mau minum apa Bu? Ucap Rama istri Ustadz itu. Tidak usah repot-repot Bu Haji, saya hanya ingin ketemu dengan Pak Haji. Ada tidak ya? Oh ada, baru selesai sholat duha. Sebentar ya, saya panggilkan. Istri Ustadz itu memanggil Pak Ustadz. Ibunya Mina, ada apa? Ucap Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, saya mau bercerita soal hal-hal yang aneh yang sering saya, Mina serta adik Mina alami beberapa hari belakangan ini. Gangguan seperti apa ya Bu Mina? Gangguan seperti tiba-tiba datang ular besar di atas tempat tidur kami, lalu hilang begitu saja. Dan yang paling buat kami ketakutan, Mina pernah tengah malam berdandan seperti pengantin sambil bersenandung sampai menjelang subuh. Dan masih banyak hal-hal kecil yang kami alami, ucap Ibu Mina bercerita tentang keadaan mereka. Ustadz atau Pak Haji ini memang terkenal ilmu hikmah. Beliau sering diminta bantuan bila ada warga desa yang memiliki penyakit non-medis. Baiklah, insya Allah malam Jumat besok, saya serta istri akan berkunjung ke rumah ibu. Ya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Lalu dengan apa kami membayar kebaikan kalian, karena kami tidak memiliki uang? Hanya dengan sholawat sebanyak mungkin, serta doakan kami sekeluarga, itu cukup, ucap Ustadz itu. Masya Allah Pak Ustadz, sekali lagi terima kasih. Kalau begitu saya pamit pulang, kasihan Mina dan adiknya sendiri di rumah. Baiklah, kalau begitu saya pamit Pak Ustadz. Assalamualaikum, ucap Ibu Mina. Waalaikumsalam, jawab sang Ustadz bersama dengan istrinya. Pak, apa tidak terlalu bahaya masalah Mina serta keluarganya? Ibu lihat ada sosok lain yang tadi ikut bersama Ibu Mina ke sini, ucap istri Ustadz. Insya Allah Bu, kita minta perlindungan Allah. Saat di jalan pulang ke rumah, perasaan Bu Mina begitu cemas hingga ia berjalan tergesa-gesa ke rumahnya. Assalamualaikum, Mina, adik, ucap sang ibu memanggil kedua anaknya. Waalaikumsalam, ucap sang adik Mina. Ya Allah nak, kamu kenapa kau pucat begini? Ibu, kakak Mina Bu, kakak Mina.
sambil menangis memeluk sang ibu lalu pingsan seketika. Adik, bangun nak, tolong. Teriak sang ibu sambil berharap ada yang mendengar teriakannya. Tidak lama datanglah para tetangga Mina. Ya Allah Bu Mina, ada apa? Ucap salah satu tetangga. Tolong anak saya pingsan. Saya baru tiba di rumah, dia begitu pucat lalu memeluk saya sambil nangis. Ya udah, ayo sekarang kita gotong taruh di kamar. Beberapa warga membantu memindahkan adik Mina ke dalam kamar. Sambil terus menunggu dan memberikan minyak angin ke sang anak, sang ibu terus menangis. Bu, emang Mina kemana? Kan biasanya Mina yang menjaga adiknya, ucap salah satu tetangga. Ya Allah, iya, aku baru ingat. Tadi saat adik pingsan, ia berkata, Bu, kakak. Begitu, lalu sampai saat ini aku belum melihat Mina, ucap ibu menjelaskan. Ayo, kita cari Mina. Mungkin dia pergi ke warung atau kemana gitu, ucap salah satu tetangga. Ya udah, yang lain mencari Mina sebagian di sini. Tunggu Bu Mina, sambil menyadarkan adik, biar kita tahu kemana perginya Mina. Semua warga dengan kompak mencari keberadaan Mina hingga di luar desa. Namun semua hasilnya nihil. Sampai kedua hari Mina tidak ditemukan. Bahkan Ustadz atau Pak Haji pun tidak dapat mengetahui keberadaan Mina dengan kemampuan ilmu hikmah yang dia miliki. Akhirnya pihak RW melaporkan kehilangan Mina ke polisi, dan polisi pun menyatakan Mina orang hilang. Sang adik yang diharapkan sebagai saksi kunci setelah sadar hanya terdiam dengan tatapan kosong, seolah ruhnya tidak berada dalam tubuhnya. Setiap kali ditanya kemana Mina, adiknya Mina hanya memandangi yang bertanya dengan tatapan kosong serta senyum yang menakutkan. Berbagai cara sudah mereka lakukan, namun sampai hari ke-7 Mina tidak juga ditemukan. Sang ibu bahkan jatuh sakit karena tidak tahan mengalami keadaan ini. Kedua anak gadisnya seperti ini. Kakak Mina setelah dikabari Mina hilang, langsung kembali ke desa dan berusaha dengan sekuat tenaga mencari Mina juga mengobati sang adik bungsunya. Tepat malam ke-10 Mina hilang, sang ibu bermimpi bertemu dengan almarhum sang suami. Dalam mimpi itu suaminya berucap, Assalamualaikum ibu. Bu, ini bapak bu. Ibu harus kuat, tegar dan ikhlas apapun keadaannya. Semua ujian Allah yang akan ada hikmah di baliknya. Mina ada di suatu tempat, bapak tidak bisa menjangkau. Hanya doa ibu yang bisa menjangkau. Doakan Minamu, bapak pamit bu. Begitu ucapan dari korin suami melalui mimpi ke ibu Mina. Ibu Mina pun terbangun menguatkan hati, lalu berwudu, melakukan sholat sunat, diakhiri dengan pembacaan Yasin, lalu berdoa dengan setulus hati dan ikhlas agar sang anak ditemukan. Kehilangan Mina sudah berjalan 2 minggu. Warga serta polisi sudah menghentikan pencarian, hanya tinggal menunggu keajaiban Tuhan agar Mina bisa ditemukan dalam keadaan apapun. Begitupun dengan sang ibu yang dengan ikhlas menerima keadaan ini dan siap menerima apapun keadaan Mina, asalkan jasad atau Mina bisa kembali pulang. Bahkan sang ibu sudah menyiapkan sepetak tanah di belakang rumah untuk makam Mina. Di sisi lain, ada seorang anak bersama sang ibu dengan berjalan ingin mengunjungi sanak saudara di daerah yang lumayan jauh dari mereka tinggal menggunakan kendaraan bermotor. Sang ibu serta 2 anaknya itu melihat jalan alternatif yang diarahkan warga karena jalan utama ditutup, ada perbaikan jalan. Saat melintasi jalan pintas itu, ada hawa yang menarik mereka, namun sang ibu berusaha tidak menghiraukan, terus berjalan ke tujuan utama mereka. Singkat cerita, mereka pun sampai di tujuan mereka di rumah sanak saudara itu, bersilaturahmi hingga mereka lupa waktu dan sang anak tidak ingin pulang. Sang ibu memutuskan sang anak menginap di tempat saudara mereka, sedangkan sang ibu harus pulang petang itu juga karena esok hari ada kewajiban yang harus sang ibu kerjakan. Setelah berpamitan kepada anak dan saudara, sang ibu pun bergegas untuk pulang. Saat ingin melintas jalan pintas, tiba-tiba berdirilah sosok wanita yang berpakaian kebaya serta rok dengan rambut panjang terurai tepat di tengah jalan. Karena keadaan yang gelap juga terkejut, sang ibu itu terjatuh dari motornya. Ya Allah mbak, kalau mau bunuh diri jangan di sini, di sungai sebelah sono, kayaknya dalam banget. Lagian ngapain sih nongol kagak jelas begitu, nyelakain orang saja, ucap ibu itu sambil ngomel dan membangunkan motornya. Dasar gadis kagak punya akhlak,
Emak-emak jatuh bukan dibangunin, berjenggar baik di situ. Ya Allah, singkong gua gelinding, ucap sang ibu sambil mengambil singkong rebus kesayangannya yang terjatuh bersama tempat wadahnya. Sosok itu hanya berdiri sambil melihat sang ibu dengan senyum manis menertawakan tingkah sang ibu itu. Ya udah atuh Neng, minggir, saya mau pulang. Lagian ngapain anak gadis berjengger di pinggir jalan, bahaya, ucap sang ibu ke sosok itu. Bu, tolong saya mau pulang. Oh, ayo pulang kemana? Pulang ke sana, sambil menunjuk ke sebuah bangunan tua yang terlihat sudah tua. Lah, pulang deket tinggal pulang. Bu, ayo mampir ke sana, ucap sosok itu sambil menuntun sang ibu. Saat tangan dingin serta pucat gadis itu berulah, ibu itu menyadari suatu hal, kalau sosok ini bukanlah bangsanya atau Corin seorang gadis. Ya Allah, jadi detektif lagi baik aja. Dah, ntar dulu Neng, ibu makan singkong boleh nggak? Nanti aja Bu, di rumah saya ada minuman juga biar nggak seret. Lah, demit ngerti seret? Ya emang demit zaman no begitu, ucap ibu itu dalam hati. Tibalah mereka sampai di rumah tua, namun saat pintu rumah itu dibuka, bukan tempat yang kumuh atau gelap, justru rumah yang begitu bagus dan tertata rapi. Ayo Bu, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, ucap sang ibu. Waalaikumsalam, sosok itu menjawab. Gini Neng, saya nggak mau basa-basi. Apa yang mau kamu sampaikan ke saya? Ada hal apa yang membuatmu belum lepas dari keadaanmu? Sosok itu meneteskan air mata. Pegang tangan saya Bu, biar ibu tahu seperti apa kejadiannya. Dalam keadaan seperti nonton TV, di rumah itu sang ibu melihat ada laki-laki dan gadis itu masuk ke rumah ini. Gadis itu seperti dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan menggunakan pakaian seperti yang dia gunakan saat bertemu dengan sang ibu itu. Laki-laki itu meletakkan gadis itu di bangku yang berada di rumah ini. Mina, kita sudah menjadi suami istri, sekarang kau milikku selamanya, sambil mengusap wajah gadis cantik itu. Aku akan menjadikanmu abadi Mina, agar tidak ada orang yang memisahkan kita. Pemuda itu melakukan hal yang tidak pantas. Setelah selesai dengan hal itu, pemuda itu menggoreskan pergelangan tangan Mina dengan sebuah belati hingga menimbulkan luka cukup dalam, serta darah segar yang mengalir. Karena rasa sakit itu, Mina tersadar dari pingsannya. Ya Allah, apa yang kau lakukan padaku, Kang? Sambil menangis dengan keadaan terikat di sebuah bangku. Ini caraku mencintaimu, Mina, sama halnya dengan istri-istriku lainnya. Sambil mendekati wajah Mina, mengusapnya dengan belati. Tidak, Kang, ini salah. Aku mau pulang. Tidak, istriku, kau sudah aku nikahi dan kubayar dengan harga mahal. Kakakmu sendiri yang menjadi wali nikahmu, ucap pemuda itu sambil tertawa. Gak mungkin abang melakukan itu padaku. Kamu pasti bohong kan? Duit mengalahkan segalanya. Lalu dengan sadisnya belati itu ditusukkan ke pipi Mina hingga tertancap. Ah, sakit Kang, ampun, ucap Mina. Ini belum seberapa sayang, sekarang giliran yang ini. Pemuda itu menusukkan sebuah tusuk konde ke mata Mina dan terakhir menusuk berkali-kali. Tusuk konde itu tepat di jantung Mina hingga Mina meninggal seketika. Setelah Mina meninggal, jasad Mina diletakkan di bagian tiang rumah yang berada persis di tengah-tengah ruangan rumah itu. Dengan keadaan darah segar yang terus mengalir terikat di antara tiang-tiang, jasad Mina ditinggal begitu saja. Pagi dan malam hari pemuda itu mendatangi jasad Mina lalu mencium kening Mina dan menusukkan lagi tusuk konde di bagian tubuh Mina. Sekarang kan kau tidak sakit lagi, biar akang tusukkan kebanyakan tempat di tubuh indahmu ini, ucap pemuda itu. Karena jasad Mina mulai menimbulkan bau, pemuda itu melepaskan ikatan Mina dan mengubur Mina begitu saja di bagian tengah rumah. Keadaan kembali normal. Ibu itu melihat sosok Mina menangis keadaannya. Tolong sempurnakan jasadku, Ibu. Baik, tapi bantu aku mengungkapkan siapa pelakunya. Pelaku sudah mati, Bu. Akulah yang menerornya. Dia pun mengalami kecelakaan hingga masuk ke jurang, terbakar bersama kendaraannya. Kini tinggal jasadku yang belum disempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim.
aku bantu semampuku. Ibu itu pun kembali ke kendaraan. Di sana sudah ada beberapa orang yang mengelilingi kendaraannya. Permisi, ini ada apa ya? Kenapa kalian mengelilingi motor saya? Oh, ibu pemilik motor ini. Kami kira ada terjadi pembegalan atau kecelakaan. Soalnya kami hanya melihat motor ibu sedang pemiliknya tidak ada. Kami khawatir, Bu, karena di sini sering terjadi kecelakaan. Oh gitu. Terima kasih ya. Maaf sebelumnya. Saya mau tanya, apa di sekitar sini ada ustadz atau tokoh agama masyarakat yang dihormati? Ucap sang ibu kepada orang-orang itu. Oh ada, Bu. Kalau ibu mau, mari saya antarkan. Ucap salah satu orang itu yang nampak masih muda. Baik, sekarang saja karena sudah cukup malam, jam 10. Ayo Bu, mari, ucap orang itu. Tidak berapa lama mereka sampai di rumah ustadz itu, tempat di mana Ibu Mina mengunjungi beberapa hari yang lalu, sebelum Mina hilang. Assalamualaikum Pak Ustadz, yang kebetulan berada di depan rumah, baru saja pulang dari masjid. Waalaikumsalam. Loh, kamu ada apa kesini malam-malam? Ucap Pak Ustadz dengan orang yang mengantar sang ibu tadi. Ini Pak Ustadz, saya mengantar ibu ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sambil membuka masker yang ibu itu pakai, sang Ustadz terkejut melihat sang ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah, adik kecilku ternyata. Apa kabar kamu teh? Ada apa ini? Kayak penting banget, tanya Ustadz itu. Si abang, ucap sang ibu. Ya udah ayo, masuk, ceritakan di dalam. Si Embo juga ada, belum tidur dia kayaknya. Sono, kangen-kangenan, ucap Ustadz itu menyuruh sang ibu masuk. Kamu pulang aja gak apa-apa, saya kenal dengan teteh itu, ucap Ustadz ke orang yang mengantar sang ibu. Tanpa basa-basi, sang ibu itu menghampiri sang istri Ustadz, lalu meletakkan tangannya di telapak tangan sang istri Ustadz. Lalu sang istri Ustadz meletakkan kembali tangannya yang habis disentuh sang ibu ke suaminya. Sang Ustadz pun mengalami hal yang sama dengan sang ibu itu yang di rumah tua itu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Mina, ucap Ustadz setelah melihat dari ilmu hikmahnya. Teh, terus gimana? Saya telepon Satria bang, dia udah OTW ke sini. Dia kan polisi, bakal bantu semua. Mina adalah gadis kembang desa yang hilang teh. Kami semua mencari dengan cara apapun, tapi hasilnya nihil. Jasad Mina ditutup sebuah kekuatan yang cukup besar dan kejam bang. Oh begitu, pantas saja. Lagian jarak lokasi rumah Mina ke lokasi cukup jauh dan terpencil, ucap sang ibu. Iya teh. Singkat cerita, saat Satria dan bersama para anggota polisi lainnya yang sudah dijelaskan oleh sang ibu, tidak lupa juga ambulan. Jasad Mina dievakuasi lalu dikembalikan ke rumah duka setelah dilakukan visum oleh polisi. Sang ibu berusaha tegar menerima keadaan ini, berbeda dengan sang abang Mina yang menyesali perbuatannya dan bertanggung jawab terlibat akan kematian Mina karena sudah menjual Mina ke Kang Rohim yang tidak lain pembunuh Mina. Pemakaman Mina selesai. Malamnya dilakukan pengajian di rumah Mina. Sambil berurai air mata, Ibu Mina berkata saat ia melihat sosok Mina yang hadir di dalam pengajian malam ketiga kepergiannya. Mina, ibu ikhlas, ridho serta lapangan menerima kepergianmu nak. Berbahagialah di alam sana, ucap sang ibu disaksikan para warga desa yang ikut menangis mendengar serta melihat korin Mina. Korin Mina pun menghilang bersama senyum serta semerbak wangi melati yang begitu harum. Selamat jalan Minasi, si kembang desa. Semoga kau ditempatkan di jannah Allah. Amin.